Perkenalkan, nama saya Diana Susi Anggela, NIM 1910/16903, kelas A2 PAIGI. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi strategi promosi internasional. Langsung saja penjelasannya. Pemasaran internasional merupakan penerapan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka penyaluran ide, barang atau jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai negara. Contoh yang pertama, PT Indofood yang produk Indominya sudah memasuki pasar internasional di negara seperti di Belanda, di Singapura, Australia, dan Malaysia. Contoh yang kedua, brand telepon genggam seperti Nokia menggunakan manajemen pemasaran internasional karena kekuatan perusahaannya sudah melampaui jumlah konsumen yang ada di wilayah domestik brand Nokia, yakni Finlandia yang hanya berpenduduk kurang lebih 4 juta jiwa. Contoh perusahaan yang menjalankan manajemen pemasaran internasional seperti perusahaan importir. Importir adalah perseorangan, firma atau badan hukum yang membawa barang-barang perdagangan dari sumber luar negeri ke pasar domestik. Perusahaan eksportir adalah orang atau perusahaan instansi tertentu yang menjual barang-barangnya ke luar negeri. Perusahaan multinasional atau PMN adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara. Perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor, pabrik, atau kantor cabang di banyak negara. Perusahaan multinasional yang sangat besar memiliki dana yang melewati dana banyak negara. Mereka dapat memiliki pengaruh kuat dari politik global karena pengaruh ekonomi. Mereka sangat besar bagi para politis dan juga sumber finalis yang sangat berkecukupan untuk relasi masyarakat dan melobi politik. Perbedaan manajemen pemasaran dalam negeri dan luar negeri. Di dalam negara, menggunakan cara perekonomian terencana memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Konsep bisnis di dalam negara cenderung kepada bagian mensejahterakan rakyat dan cenderung memiliki jarak kekuasaan yang jauh antara pemimpin dan bawahannya atau pekerja. Sedangkan di luar negeri, mengembangkan budaya organisasi dengan tradisional maupun budaya perekonomian pasar yang kompetitif dan adanya sistem manajemen paralel, yaitu sistem administrasi dan struktur kepemimpinan internal. Manajemen pemasaran internasional dibutuhkan saat suatu perusahaan mau melakukan ekspansi ke wilayah domestik agar dapat melebarkan pasarnya dan menciptakan peluang baru dalam berbisnis. Proses ini terjadi dalam tahap STP atau segmenting, targeting, positioning. Adapun tentang tahap menjadi pemasaran internasional adalah untuk menjadi perusahaan internasional atau backman internasional. Tidaklah terjadi begitu.
melainkan beberapa tahap. Yang pertama, no foreign marketing. Yang kedua, influent foreign marketing. Yang ketiga, regular foreign marketing. Yang keempat, global marketing operation. Adapun langkah strategis memasuki pasar internasional. Untuk mengembangkan strategi masuk ke pasar internasional atau go internasional perlu dilakukan. Langkah-langkahnya, yang pertama, analisis lingkungan internasional. Yang kedua, menetapkan tujuan dan kebijakan. Yang ketiga, sasaran pasar internasional. Yang keempat, program pemasaran. Yang kelima, organisasi pemasaran, evakuasi, dan pengadilan. Lingkungan internasional. Sistem ekonomi dan perdagangan internasional. Sistem ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti polusi, struktur industri, dan distribusi pendapatan, kemajuan dan juga keterlambatan produktivitas nasional. Suatu negara dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi negara masing-masing. W. Restop membedakan 5 tahap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang pertama, tahap masyarakat tradisional. Yang kedua, tahap prekondisi untuk tinggal landas. Yang ketiga, tahap tinggal landas. Yang keempat, tahap kedewasaan. Yang kelima, tahap konsumsi massal tinggi. Yang kedua, sistem perdagangan internasional. Sistem perdagangan antar negara tidak sama. Perbedaan dapat ditimbulkan oleh beberapa hal, seperti perbedaan tarif maupun non-tarif, baris, duta, embargo, pengendalian nilai tukar, rekasi atau kebijakan internasional, dan asosiasi negara antar wilayah kepentingan tertentu. Yang ketiga, politik dan hukum internasional. Masing-masing negara berbeda keadaan politik dan dasar hukum yang dianutnya. Politik di dalam suatu negara dicerminkan oleh struktur pemerintahan dan sistem partai politiknya. Pasar internasional secara umum. Segmentasi pasar internasional adalah berdasarkan aspek geografis atau nasional, region, maupun global. Yang pertama, kelompok pasar Eropa, EFTA, SCO, COMCON. Yang kedua, kelompok pasar Timur Tengah. Ketiga, kelompok pasar Asia, Jepang, Cina, ASEAN, APTA. Kelompok pasar Amerika Utara, US, Kanada, atau kelompok pasar Afrika. Strategi memasuki pasar internasional. Pilihan strategi yang dapat dipilih untuk memasuki pasar internasional adalah yang pertama, ekspor atau pasif maupun aktif. Yang kedua, licensing. Yang ketiga, joint venture atau konsorsia, manajemen manufacturing. Keempat, direct investment. Dalam ekspor pasif, eksportif menunggu pesanan atau menemukan secara kebetulan. Licensing adalah pengaturan di mana pemberi lisensi memberikan hak kepada pihak lain atau pemegang lisensi untuk menggunakan hak kekayaan internasionalnya untuk jangka waktu tertentu. Joint venture adalah usaha bisnis yang dilakukan oleh dua entitas bisnis atau lebih untuk periode waktu tertentu. Kerja sama ini diciptakan untuk memberikan tujuan
spesifik dan ditentukan dalam rencana yang telah disepakati. Sistem ini biasanya berakhir setelah tujuan-tujuan tersebut penuhi kecuali para pihak memutuskan untuk terus bekerja sama. Pengertian investasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal atau perusahaan untuk pembelian barang-barang modal atau perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia di dalam perekonomian. Jadi, sebuah pengeluaran dapat dikatakan sebagai investasi jika ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan produksi. Baik, inilah presentasi saya. Sekian dan terima kasih.